Cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dapat mendapatkan kunjungan yaitu Nona Xiu, di mana Nona Xiu ingin bekerja sama dengan Shenlang untuk dapat membalaskan dendam. Dan di sini Nona Xiu dia juga menawarkan selangkangannya untuk Shenlang. Tapi di sini Shenlang menolak itu semua. Bahkan saat ini Nona Xiu dia juga menawarkan Shenlang untuk bersama dengan dirinya ada di pihak pangeran ketiga. Mengingat keluarga Jin sudah lagi tidak mungkin dapat bertahan. Ucap dari Nona Xiu. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena keluarga Jin tidak akan mungkin hancur. Dan dia berujar kepada Nona Xiu kalau nanti jika saja keluarga Jin tamat di dalam perebutan Pulau Jinsan, maka dia akan ikut bersama dengan Nona Xiu bersama dengan dirinya ada di pihak pangeran ketiga. Dan setelah beberapa saat kemudian, kini Mulan dia pun kembali pulang setelah dia menjalankan misi yang diberikan oleh Shenlang. Dan di sini Shenlang dia pun bertanya kepada Mulan apakah semua sudah selesai, dan untuk Mulan dia pun mengatakan kalau semua para bandit-bandit mereka semua telah dikalahkan dan juga sumur-sumur yang udah terkontaminasi juga udah ditutup. Dan di sini Nona Mulan dia juga bertanya kemana mantan cantikmu itu. Ucap dari Nona Mulan. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau gadis itu sudah pergi. Pergi. Lantas apa yang telah kalian lakukan? Ucap dari Mulan yang sedikit cemburu. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau nggak ada apapun yang mereka lakukan dan mereka hanya berdiskusi kecil aja. Ucap dari Shenlang yang membuat Nona Mulan tentunya dia pun senang ketika dia sadar kalau sepertinya lelakinya setia dengan dirinya dan dia memberikan sebuah hadiah kecupan untuk Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun kesal dengan Nona Mulan kenapa cuma diberikan hadiah kecupan padahal dia sudah menjaga hasratnya untuk tetap terjaga bersama dengan dirinya. Padahal Nona Xiu sebelumnya sempat menawari selangkangannya. Namun untuk Nona Mulan dia juga bertanya kepada Shenlang dan juga berujar kalau sejatinya para bandit-bandit itu mereka semua sungguh sangat jahat. Apalagi pimpinan mereka dan mereka semua tidak pantas untuk ada di dunia ini. Ucap dari Mulan dan hal itu pun juga disadari oleh Shenlang. Di mana Shenlang dia pun mengatakan kalau dia akan menghancurkan mereka semua. Tapi tidak untuk saat ini karena percayalah akhir hidup mereka tidak akan pernah menyenangkan. Ucap dari Shenlang. Dan pada sore harinya Shenlang dapat mendapatkan sebuah undangan yang dikirimkan oleh seorang penjaga, di mana ini adalah sebuah undangan perjamuan yang akan didatangi oleh para bangsawan besar. Dan untuk Shenlang dia gak menyangka kalau ternyata dia mendapatkan undangan seperti ini. Hey, ini untuk diriku, bukan untuk Mulan. Menarik. Ucap dari Shenlang. Dan kan di sisi lainnya di keluarga Zhang saat ini patria keluarga Zhang yaitu Zhang Choi dia meminta kepada putranya untuk mendekati seorang wanita, dan wanita itu adalah Nona Chi yang merupakan saudagar kaya yang akan datang dalam pertemuan nanti malam. Ucap dari orang tua ini. Tapi di sini Zhang Jin dia juga bertanya kepada bapaknya kenapa mereka mengundang Shenlang, dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau dia mengundang Shenlang sengaja karena dia ingin menguji kualitas yang dimiliki oleh Shenlang, dan mereka juga tidak boleh meremehkan Shenlang. Jadi mereka harus membawa Shenlang untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh Shenlang. Ucap dari orang tua ini. Dan dia juga kini meminta kepada Zhang Jin untuk segera memanggil adik perempuannya. Dan benar saja kini datanglah gadis cantik ini, di mana dia melapor dan juga bertanya kepada bapaknya apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Dan di sini orang tua ini dia pun meminta kepada putrinya untuk mendekati Shenlang. Merayu Shenlang, baiklah aku mengerti. Ucap dari gadis ini. Dan untuk gadis ini ternyata dia nggak pakai cawat. Waduh, itu tentunya membuat orang tuanya pun agak sedikit gimana gitu melihat putrinya seperti ini. Tapi dia tetap meminta kepada putrinya untuk segera menangkap Shenlang. Dan kan di sisi lainnya di depan kediaman dari penguasa kota saat ini keluarga Zhu mereka juga akan datang. Dan di sini patria keluarga Zhu dia pun datang bersama dengan putranya, di mana dia meminta kepada putranya untuk melamar Zhang Choi. Zhang Chu harus datang dan juga menjadi bagian dari keluarga mereka. Ucap dari orang tua ini. Dan dia meminta kepada putranya untuk tidak melakukan sebuah kesalahan dan jangan membuat kerusuhan, dan kau harus berhati-hati. Ucap dari orang tua ini. Dan dia meminta kepada putranya untuk memastikan kalau mereka harus bertunangan malam ini. Ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini mengatakan kepada putranya kalau mereka harus menjadi bagian dari keluarga Zhang, mengingat ketika nanti keluarga Jin mereka hancur maka semua aset yang dimiliki oleh
keluarga Jin akan menjadi incaran bagi para bangsawan-bangsawan besar, terutama keluarga Zhang, karena keluarga Zhang adalah inisiator dari ini semua dan tentunya mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Dan jika kita bergabung dengan keluarga Zhang, maka kita akan mendapatkan bagian yang sangat besar, ujar dari orang tua ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya di sini, bocah tengil ini dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh orang tuanya, tapi dia meminta sebuah bagian di mana nanti jika mereka telah berhasil menghancurkan keluarga Jin, maka dia minta Shenlang agar bisa dia urus karena dia ingin sekali mengkebiri si Shenlang itu, karena Shenlang telah benar-benar menghancurkan harga dirinya, ujar dari orang ini. Tapi untuk orang tua ini dia pun mengatakan untuk tidak terlalu ambisius karena banyak pihak yang mengincar Shenlang sama seperti dirinya. Mendengar apa yang diucapkan oleh bapaknya membuat si tengil ini nggak menyangka kalau ternyata Shenlang memiliki banyak musuh, para bangsawan-bangsawan besar. Dan tak lama setelahnya, kini Shenlang dia pun datang bersama dengan kereta kuda miliknya. Dan untuk Shenlang, dia pun datang dengan penampilan barunya, di mana dia menggunakan pakaian yang paling top Marco top, pakaian terbaru dengan harga 250 koin emas. Dan ini adalah pakaian terbaik yang dimiliki oleh Shenlang. Tapi ketika Shenlang di dalam perjalanan tiba-tiba aja, dia pun kaget dong ketika ada seorang gadis yang tiba-tiba aja masuk ke dalam kereta kudanya. Dan ternyata yang masuk itu adalah Nona Zhang Chu, di mana Nona Zhang Chu dia pun meminta kepada Shenlang untuk dapat diselamatkan. Dan di sini gadis ini dia berujar kepada Shenlang kalau ada seseorang yang ingin merusak kebahagiaan yang ia miliki, dan dia meminta kepada Shenlang untuk ikut bersama dengan dirinya kawin lari, ujar dari gadis ini. Angkat untuk Shenlang sendiri, dia pun saat ini bingung lah kenapa tiba-tiba aja ada seorang gadis cantik yang tiba-tiba masuk ke dalam kereta kudanya. Dan untuk gadis ini dia juga berpikir sedang melihat respon apa yang akan diberikan oleh Shenlang, karena saat ini Shenlang masih bengong aja. Dan untuk Shenlang sendiri memang di saat ini dia bengong sebelum pada akhirnya dia pun bereaksi dengan cara, "Hei, Zhang Cui, itu kau?" ujar dari Shenlang yang tiba-tiba saja dia tersenyum lebar di mulutnya. Namun melihat Shenlang yang tiba-tiba saja tersenyum seperti itu tentunya membuat gadis ini dia pun bingung dengan apa yang ada di pikiran dari Shenlang. "Hei, ada apa? Kenapa dia terlihat seperti ini?" ujar dari gadis ini di dalam hati. Namun untuk Shenlang dia meminta kepada pengawalnya untuk keluar dulu karena dia ingin berbicara berdua dengan gadis ini. Kembalilah ke posisimu dulu, ujar dari Shenlang. Di sini Shenlang dia juga bertanya kepada gadis ini, "Hei, Nona, apa yang sebelumnya kau katakan itu?" ujar dari Shenlang. Nah di sini gadis ini dia meminta tolong kepada Shenlang untuk dapat diselamatkan karena ada seseorang yang ingin merebut kebahagiaannya, ujar dari gadis ini. Di mana gadis ini dia juga mengatakan kalau dia nggak mau nikah dengan seseorang dan dia hanya ingin bersama dengan Shenlang agar dia bisa berbagi suhu tubuh bersama dan juga menjadi satu dengan Shenlang, ujar dari gadis ini yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya gadis ini ngajak kultivasi ganda, dan itu membuat Shenlang, oke, baiklah kalau begitu, ayo buka celana, ujar dari Shenlang yang langsung aja dong, yang membuat gadis itu tentunya dia kaget ketika Shenlang tiba-tiba aja ngajak buka celana. Dan untuk Zhang Hui yang ada di luar sana dia pun kaget ketika dia mendengar Shenlang tiba-tiba aja main buka-buka aja. Namun untuk gadis itu di dalam sana dia pun mengatakan, "Nggak bisa, jangan buka di sini, kan ada pengawal." "Malu dong," ucap dari gadis itu. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan enggak, dia nggak akan dengar dan dia juga nggak akan tahu. "Bener kan? Jin Hui, kau nggak mendengar apapun kan?" ucap dari Shenlang dari dalam sana. Dan untuk pelayan ini dia pun mengatakan, "Enggak, aku nggak mendengar apapun," ucap dari orang ini. Tapi ketika Shenlang ingin membuka celananya, membuat gadis ini dia pun panik dan juga kaget dong ketika Shenlang tiba-tiba saja main nyosor-nyosor aja dan buka celana. Tapi tiba-tiba saja Shenlang dia pun menghentikan langkahnya dan itu membuat gadis ini dia pun bingung. "Hei, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba saja berhenti?" Di sini Shenlang dapat mengatakan, "Oh, tunggu dulu. Jika aku ingat, sebelumnya kau telah memberikan sebuah puisi. Dan puisimu itu adalah sebuah undangan untuk diriku menemui dirimu di sebuah jembatan kan?" ujar dari Shenlang. "Tapi sayangnya aku nggak bisa datang karena Mulan menangkapku," ujar dari Shenlang yang membuat gadis ini, jadi Shenlang, Mulan segalak itukah?" ujar dari gadis ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shenlang. Di sini Shenlang bahkan dia pura-pura menangis karena dia nggak bisa menemui gadis ini di dalam jembatan yang sebelumnya telah dijanjikan. Ini Shenlang dia mengatakan kalau dia nggak bisa melakukan apapun karena dia hanya berasal dari keluarga miskin. Jadi dia hanya bisa menurut dengan apa yang diucapkan oleh Mulan. Jadi dia nggak bisa memenuhi janjinya, ujar dari Shenlang. Mendengar Shenlang yang sepertinya memang tertarik dengan dirinya membuat gadis ini dia pun bertanya apakah Shenlang benar-benar menyukai dirinya. Ya, tentu saja, sambut dari Shenlang. "Nah sekarang ayo buka celana," ucap dari Shenlang lagi dong. Dan itu membuat gadis ini dia pun bertanya dulu, "Tunggu dulu, apakah kau benar-benar menginginkanku?" ucap dari gadis ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shenlang. Bahkan saat ini Shenlang dia memberikan sebuah puisi yang sangat-sangat indah hingga membuat gadis ini dia pun kagum dengan puisi yang diberikan oleh Shenlang. Nah sekarang ayo kita nikmatin, jawab dari Shenlang yang langsung aja yang membuat gadis ini jadi panik. Tapi di sini dia pun mengatakan, "Shenlang, apakah kau hanya menginginkan tubuhku?" Dan hal itu pun
Ya, dibenarkan oleh Shenlang. Tapi di sini gadis ini dia pun bertanya kenapa Shenlang hanya menginginkan tubuhnya. Selain itu juga di sini gadis ini dia juga bertanya kepada Shenlang, lantas jika mereka bersama, lantas gimana dengan Mulan? Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau dia mencintai Mulan juga dan dia juga mencintai gadis ini. Jadi Shenlang mau dua-duanya. Ucap dari Shenlang yang membuat Shenlang kini kena gaplok oleh gadis ini. Dan untuk gadis ini dia pun kesal dengan Shenlang yang hanya menginginkan tubuhnya dan tidak mau melepaskan Mulan dan ingin bertiga. Dan itu tentunya membuat gadis ini dia pun kesal dan dia pun langsung pergi meninggalkan Shenlang begitu saja. Untuk pengawal dia pun kaget ketika dia mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang sebelumnya dan dia mengatakan aku nggak mendengar apapun tuan, ucap dari pengawal ini. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan, hey, kau jelas mendengar semuanya. Kau mendengar kalau si Zhang Chu dia pun datang merayuku dan aku dengan tegas menolaknya dan dia menamparku. Kau mendengar itu semua, ucap dari Shenlang yang membuat Jinhui dia pun tahu kalau Shenlang meminta agar dirinya mengatakan itu kepada Mulan nantinya. Waduh, dan itu tentunya membuat Shenlang approve. Wah, dan di sini Shenlang dia juga tahu kalau sepertinya ini semua akan jauh benar-benar menarik, ucap dari Shenlang. Dan untuk Nona Chu ternyata dia setelah gagal menaklukkan Shenlang dia pun kembali menemui bapaknya. Dan untuk orang tuanya dia pun bertanya bagaimana apakah dia berhasil menaklukkan Shenlang. Tapi sayangnya di sini gadis ini dia pun mengatakan enggak, gagal. Dan dia justru mengatakan kalau Shenlang adalah pria yang sangat-sangat tidak tahu diri. Dan itu membuatnya sungguh sangat kesal dengan Shenlang. Yang membuat orang tua ini, ternyata kau gagal, ucap dari orang tua itu. Dan di sini orang tua ini juga nggak memaksa. Jika saja gadis ini nggak bisa menaklukkan Shenlang, ya udah nggak apa-apa, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini untuk gadis ini dia pun tahu kalau Shenlang itu tidaklah selemah itu dan dia juga tahu kalau sepertinya Shenlang sungguh sangat menarik. Jadi dia tetap akan mencoba untuk menaklukkan Shenlang, ucap dari gadis itu. Dan kini beberapa saat kemudian Shenlang pada akhirnya tiba di kediaman tempat di mana perjamuan itu ada. Dan ketika Shenlang akan masuk, dia kembali disambut oleh Nona Chu, di mana Nona Chu kini dia juga memberikan sebuah lembaran kertas kepada Shenlang. Dan ketika Shenlang membacanya, kalau ternyata itu adalah sebuah pesan minta tolong yang diberikan oleh Nona Chu untuk dapat diselamatkan oleh Shenlang. Dan itu membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya ada sesuatu yang akan menarik nanti di acara perjamuan. Dan kini Shenlang dia pun masuk ke dalam acara perjamuan. Dan di tempat ini Shenlang dia pun bertemu dengan para bangsawan-bangsawan lainnya. Dan kali ini Shenlang dia bertemu dengan bocah tengil ini yang merupakan anggota keluarga Hu. Namun di sini ternyata perjamuan ini tidak hanya dihadiri oleh para bangsawan, tapi juga dihadiri oleh pangeran keempat. Dan melihat pangeran keempat datang tentunya membuat mereka semua menjamu kedatangan dari pangeran. Dan di sini untuk Shenlang dia juga menyangka kalau ternyata yang datang ternyata nggak cuma pangeran dan juga para bangsawan, tapi ada juga saudagar-saudagar kaya. Dan itu adalah Nona Ciyu yang merupakan juragan rempah-rempah. Dan untuk Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya gadis ini akan menjadi incaran dari keluarga Zhang, ucap dari Shenlang. Nah benar saja kini beberapa saat kemudian acara perjamuan akhirnya dimulai. Dan ketika acara perjamuan dimulai, mereka menyiapkan dan juga memberikan semua makanan terbaik untuk pangeran. Namun di dalam acara perjamuan tiba-tiba saja bocah Zhu dia langsung menyerang Shenlang. Mana bocah Zhu dia pun mengatakan kalau keluarga Jin telah berhutang banyak kepada Bang Yin Yuan. Dan itu akan membuat keluarga Jin gak akan mungkin bisa membayarnya ketika sudah jatuh tempo, ucap dari si tengil ini yang membuat Shenlang, oh benarkah? Aku baru tahu kalau keluarga Jin banyak utang, ucap dari Shenlang. Tapi di sini dia pun mengatakan jika saja nanti keluarga Jin udah hancur, lantas mau kemana kau Shenlang, ucap dari si tengil itu. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan nggak tahu juga karena hasilnya juga belum ditentukan. Jadi aku tidak ingin berspekulasi, ucap dari Shenlang. Dan setelah putranya si tengil Zhu ini dia berusuh, ternyata di sini bapaknya pun juga sama mencoba untuk dapat menyerang Shenlang dengan cara mencoba menyanjung seorang gubernur. Dan untuk gubernur tua dia pun tahu kalau putranya ini si bocah Zhu adalah seorang cendekiawan dan dia meminta kepada bocah Zhu untuk berpuisi. Dan itu membuat bocah Zhu dia pun memanfaatkan ini semua untuk merayu dan juga memberikan puisi ini kepada Nona Chu karena dia memang berniat untuk segera menjalin kontrak dan juga pertunangan dengan Nona Chu. Dan untuk Nona Chu dia pun tahu kalau ini semua akan sangat merepotkan karena jika saja keluarga Zhu mereka sampai meminta dukungan dari seorang gubernur, tentunya dia nggak punya alasan untuk dapat menolak.
lamaran yang diberikan oleh keluarga Zu. Dan setelahnya kini si Tengil ini dia pun mulai berpuisi kepada Nona Chu hingga membuat gadis yang ada di sebelah dari Nona Chu dia pun sungguh sangat kagum dengan puisi yang dibacakan oleh bocah Zu itu. Puisi yang sangat indah ucap dari gadis ini. Namun untuk Nona Chu dia juga tahu kalau saat ini kondisinya terdesak dan dia juga tahu hanya Shelang lah yang dapat menyelamatkan dirinya. Tapi kenapa Shelang hanya diam aja? Pikir dari Nona Chu yang sungguh sangat kesal dengan Shelang. Tapi di sini untuk Shelang tiba-tiba saja dia mulai berbicara di mana dia mengatakan kalau puisi yang diberikan oleh si Zhang ini tidak. Bocah Zu ini adalah sebuah puisi yang sangat indah tapi lebay. Ucap dari Shelang yang tentunya membuat si Tengil ini dia pun kesal dan tidak terima. Di sini Shelang dia pun mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh gadis ini, bocah ini adalah sebuah puisi yang terlalu berlebihan. Dan di sini Shelang dia pun membedah setiap kata-kata yang diucapkan oleh orang ini di mana dia mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh bocah Zu adalah sebuah puisi yang merendahkan pria dan justru malah menyanjung tinggi seorang wanita dan itu adalah sesuatu yang memalukan. Ucap dari Shelang. Dan apa yang diucapkan oleh Shelang juga sebenarnya dibenarkan oleh pangeran. Di mana pangeran mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Shelang adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena jika saja ini terdengar oleh para wanita-wanita yang ada di luar sana akan membuat Shelang ada dalam masalah. Ucap dari pangeran. Di mana pangeran juga meminta kepada Shelang untuk diam dan jangan berkata hal seperti itu lagi. Karena itu bisa membuat sebuah kekacauan. Dan di sini pangeran mengatakan kepada Shelang untuk tutup mulut dan jangan katakan itu lagi atau aku harus menghentikanmu secara paksa. Ucap dari pangeran yang membuat bocah Zu dia pun sungguh sangat senang karena pangeran mendukung dirinya. Padahal sini Shelang dia pun paham maksud dari pangeran di mana pangeran sebenarnya ingin membungkam si bocah Zu yang terlalu menyanjung tinggi seorang wanita. Tapi justru malah dia berpikir kalau dia sedang dibela oleh pangeran. Memalukan. Ucap dari Shelang. Namun di sini karena memang Shelang telah berkata sesuatu yang membuat bocah Zu kesal, membuat bocah Zu dia pun menantang kepada Shelang untuk memberikan sebuah puisi kepada Nona Chu dan jangan komentar doang. Ucap dari si Tengil itu. Dan untuk Shelang dia juga tahu kalau saja dia membuat sebuah puisi untuk Nona Chu itu akan membuat dirinya kurang lebih sama aja dong dengan si Tengil ini yang memuji-muji seorang wanita terlalu tinggi. Jadi jika dia tidak membuat sebuah puisi itu akan membuat dirinya terjebak juga dan itu membuat Shelang dia pun tahu apa yang harus dia lakukan di mana dia akan membuat sebuah puisi bukan untuk Nona Chu tapi untuk Nona yang ada di sebelahnya. Ucap dari Shelang yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Shelang. Kenapa Shelang malah mengincar gadis ini? Padahal di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau dia aku nggak kenal sama dirimu. Ucap dari gadis ini dan untuk Shelang dia pun mengatakan ya kau tidak kenal dengan diriku tapi aku kenal dengan dirimu. Ucap dari Shelang dan puisi apa yang akan diucapkan oleh Shelang untuk gadis ini akan kita bahas di part lanjutannya karena itu akan membongkar dan juga membuat Shelang dapat lolos dari pertemuan ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Ini suara burung perkutut sama burung apa namanya? Kalau di sini bilangnya balam. Burung puter udah. Dari tadi. Waduh. Sorry kalau misalnya ganggu ya. Tapi anggap aja itu backsound tambahan. Waduh. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.